Gila, gila, gila. Kalau semalam kalian ketiduran dan kelewatan match babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir, kalian baru aja melewatkan salah satu pertandingan paling epik, paling dramatis, dan paling bikin jantungan di sepanjang sejarah Piala Dunia 2026 ini. Bayangin aja, ini Argentina. Sang juara bertahan. Tim yang dipimpin langsung oleh seorang penguasa sepak bola, Lionel Messi, nyaris aja angkat koper lebih awal, dipermalukan di hadapan jutaan pasang mata. Semalam di Atlanta Stadium, dunia benar-benar menahan napas. Argentina tertinggal 2 gol, buntu nggak bisa nembus pertahanan lawan, dan yang paling bikin seisi stadion mau pingsan rasanya. The Goat, La Pulga, gagal mengeksekusi penalti di saat timnya lagi butuh-butuhnya gol untuk bangkit. Di titik itu, kamera nyorot wajah para supporter Argentina yang udah pucat pasi. Banyak yang udah nangis, banyak yang mikir, wah, ini dia nih akhir dari sebuah era. Era kejayaan Argentina udah habis dan Messi bakal pulang kampung dengan kepala tertunduk. Tapi, apa yang terjadi di sisa waktu pertandingan benar-benar murni sebuah keajaiban sepak bola. Ini bukan cuma lagi soal taktik di atas kertas. Tapi ini murni soal mentalitas baja dari seorang juara dunia sejati yang menolak untuk mati sebelum peluit panjang dibunyikan. Di video hari ini, kita bakal bedah tuntas roller coaster emosi dari laga gila Argentina yang menang 3-2 atas Mesir. Apa yang sebenarnya salah di babak pertama, dan apa dampak kemenangan dramatis ini buat peluang mereka mempertahankan gelar. Jadi, siapin kopi kalian dan mari kita bahas tuntas. Oke. Kita tarik mundur dulu ke awal mula petaka buat tim Tango. Masuk ke lapangan, aura optimisme sebenarnya kerasa banget. Lionel Scaloni nurunin formasi andalannya yang selama ini terbukti ampuh. Di bawah Mister Gawang, tentu aja ada si tengil yang selalu bisa diandalkan, Emi Martinez. Dia dikawal kuartet pertahanan solid, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Di sektor ruang mesin alias lini tengah, ada Enzo Fernandez bareng Leandro Paredes, didukung sama Rodrigo De Paul yang selalu siap jadi bodyguard Messi, dan Alexis McAllister yang tugasnya ngatur ritme. Sementara di ujung tombak, duet maut Lionel Messi dan Julian Alvarez udah siap mengacak-acak pertahanan Mesir. Di atas kertas, harusnya, secara logika, ini laga yang bakal didominasi penuh sama Argentina. Penguasaan bola harusnya jadi milik mereka. Tapi kenyataannya di lapangan, Mesir, di bawah motivasi super tinggi membawa nama benua Afrika di pundak mereka. Main kesetanan, bro. Sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan, anak-anak asuh dari timnas Mesir nggak nunjukin rasa takut sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya nervous lawan juara bertahan. Mereka berani ngelakuin pressing ketat sampai ke area pertahanan Argentina, berani adu fisik di lini tengah, dan yang paling bahaya, transisi mereka dari bertahan ke menyerang itu cepet banget. Dan petaka buat Argentina beneran datang lebih cepat dari yang siapapun bayangkan. Laga baru berjalan 15 menit. Berawal dari skema tendangan sudut yang dieksekusi dengan lengkungan yang manis banget sama Marwan Attia, bek Mesir, Yasser Ibrahim, sukses ngelepasin diri dari mentumen marking pertahanan Argentina. Dengan satu lompatan tinggi dan sundulan mematikan yang powerful banget. Boom! Bola masuk ke sudut gawang tanpa bisa dijangkau sama Emi Martinez. Gol! 1-0 untuk Mesir. Suporter Mesir di Atlanta Stadium langsung meledak. Gemuruhnya sampai bikin merinding. Sementara di sisi lain, lautan jersey biru putih milik fans Argentina mendadak terdiam bisu. Sok berat. Juara dunia tertinggal di 15 menit pertama. Dari momen gol ini, tensi pertandingan langsung berubah 180 derajat. Argentina yang kaget langsung naikin garis pertahanan mereka setinggi mungkin. Mereka mulai ngurung pertahanan Mesir habis-habisan dari segala sisi. Rodrigo De Paul lari ke sana kemari nyari celah buat ngasih umpan terobosan. McAllister coba bongkar dari sayap kiri. Julian Alvarez rajin narik bek lawan, tapi pertahanan Mesir benar-benar solid. Mereka numpuk pemain di kotak penalti dan main luar biasa disiplin. Sampai akhirnya, datanglah momen yang bikin semua orang, baik yang di stadion maupun yang nobar di kafe-kafe, menahan napas. Menit ke-20, Argentina dapat hadiah penalti setelah pergerakan lincah Tagliafico dijatuhkan paksa di kotak terlarang. Kesempatan emas di depan mata buat nyamain kedudukan sebelum turun minum. Dan kalian pasti tahu dong siapa yang maju ngambil bola? Ya, sang kapten, sang legenda,
Lionel Messi. Seisi stadion hening sejenak. Semua orang udah nyiapin kamera HP buat rekam momen magis ini. Messi ngambil ancang-ancang khasnya. Tenang, nendang bola ke arah sudut kanan bawah pakai kaki kiri andalannya. Tembakannya keras. Arahnya juga bagus. Tapi, apa yang terjadi? Kiper Mesir, Mostafa Shobeir, ngebaca arah bola dengan sangat-sangat sempurna. Dia terbang dan menepis bola penalti itu. Gila! Penalti Messi ditepis. Shobeir langsung bangkit dan selebrasi teriak-teriak ngebakar semangat rekan setimnya seolah-olah dia baru aja menangin Piala Dunia. Di sisi lain, Messi cuma bisa nunduk lesu sambil megang pinggang, seakan nggak percaya. Kegagalan penalti ini bukan cuma soal gagal cetak gol, tapi ini benar-benar jadi pukulan psikologis yang telak banget buat mental anak-anak asuh Scaloni. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 buat keunggulan Mesir, dan awan mendung benar-benar kerasa nutupin kubula Albiceleste. Masuk ke babak kedua, ekspektasinya adalah Argentina bakal keluar dari ruang ganti dengan mata merah, langsung ngamuk, dan cetak gol cepat. Tapi realita di lapangan hijau itu kejam. Bro, kiper Mesir, Mostafa Shobeir, ini benar-benar lagi kesurupan roh dewa kiper. Dia tampil bak tembok tebal yang mustahil buat ditembus. Berkali-kali peluang emas Argentina dimentahkan gitu aja. Ada peluang McAllister dari umpan silang akurat De Paul, ditepis. Ada tendangan first time geledek dari Julian Alvarez dari jarak dekat hasil cutback Tagliafico. Lagi-lagi ditepis pakai satu tangan sama Shobeir sambil terbang. Momen-momen ini bikin pemain Argentina mulai kelihatan frustrasi berat. Umpan-umpan mereka mulai kerasa buru-buru, skema permainan mulai berantakan, dan karena mereka terlalu asyik menyerang, lini belakang mereka jadi ninggalin lubang yang menganga sangat lebar. Dan bener aja, keasikan nyerang membabi buta malah bikin Argentina dapat hukuman maksimal. Di menit ke-67, tragedi jilid 2 terjadi. Lewat sebuah skema counter-attack super kilat, striker Mesir, Mostafa Ziko, berhasil nyelip di antara dua bek tengah Argentina yang udah out of position. Dia lari kencang sendirian nembus kotak penalti, one-on-one sama Emi Martinez, dan dengan tenang ngecip bola masuk ke gawang. 2-0, papan skor nunjukin angka yang bikin gak percaya. Sisa waktu normal tinggal 20 menitan lagi. Jujur aja ya, di titik menit ke-67 ini, aura di stadion udah berasa kayak upacara pemakaman buat timnas Argentina. Ribuan fans udah mulai nutup muka, meneteskan air mata, karena ngejar defisit 2 gol di fase gugur Piala Dunia melawan tim yang lagi mode parkir bus tingkat, dan punya kiper yang lagi on fire itu hitungannya udah hampir mustahil. Tapi, disinilah, di momen paling gelap inilah, kita diajarkan apa bedanya tim bagus dan tim yang bermental juara dunia sejati. Di tengah keputusasaan yang luar biasa itu, Argentina nolak buat nyerah. Mereka nolak buat angkat bendera putih. Scaloni ngerombak strategi di pinggir lapangan, masukin pemain-pemain fresh berkarakter menyerang, dan instruksiin tim buat all-out attack, persetan dengan lini belakang. Dan akhirnya, kebuntuan yang bikin stres itu pecah juga di menit ke-79. Berawal dari kemelut luar biasa hasil tendangan bebas di depan gawang, Cristian Romero, sang bek tengah petarung yang gak kenal takut, tiba-tiba maju ke depan, menang duel fisik, dan berhasil nyerobot bola liar masuk ke gawang Mesir. Boom! Skor berubah 2-1. Gol ini ibarat ngasih napas buatan dan setruman defibrilator ke jantung tim yang udah berhenti berdetak. Momentum pertandingan langsung berbalik 180 derajat dalam sekejap mata. Pemain Mesir mulai terlihat panik, konsentrasi mereka mulai goyah, sementara pemain Argentina ngerasa darah mereka mendidih lagi. Semangat mereka menyala terang. Hanya berselang 4 menit kemudian, tepat di menit ke-83, momen penebusan dosa terbesar itu akhirnya tiba. Sang kapten yang dari tadi memikul beban paling berat, Lionel Messi, nunjukin magisnya ke seluruh dunia. Dapat sedikit aja ruang tembak di depan kotak penalti, Messi ngelakuin pergerakan memotong, dan ngelepasin tendangan placing melengkung terukur khas dirinya yang kali ini meluncur mulus ke sudut mati gawang. Nggak bisa dijangkau sama Shobeir. Stadion Atlanta benar-benar meledak. Gempa lokal terjadi di tribun. Suara supporter Argentina bikin merinding parah sampai tembus ke layar TV. Messi lari ke pinggir lapangan sambil teriak keras, melepaskan semua frustrasi dari kegagalan penaltinya tadi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Argentina sukses bangkit dari kubur dan menyamakan kedudukan. Kedudukan imbang 2-2 ini bikin sisa waktu normal benar-benar jadi ajang hidup dan mati yang paling brutal.
Pertandingan makin keras. Tackle-tackle berterbangan. Hujan kartu kuning terjadi buat para pemain Mesir yang coba mengulur waktu dan ngelakuin pelanggaran taktis demi mencegah masuk ke babak perpanjangan waktu. Wasit akhirnya ngasih tambahan waktu injury time yang lumayan panjang karena banyaknya delay. Masuk ke masa kritis. Tepatnya di menit ke-93. Puncak dari segala keajaiban itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Lewat sebuah skema serangan sayap yang dibangun dengan ekstra sabar, bola diumpan dan mendarat pas di kepala Enzo Fernandez yang lari dari lini kedua. Sundulan keras menyusur tanah yang merobek jala gawang Mesir tanpa ampun. 3-2 untuk Argentina. Enzo berteriak kencang, dan semua pemain berhamburan saling peluk. Comeback paling epik, paling gila, dan paling dramatis di Piala Dunia 2026 resmi terjadi. Saat peluit panjang dibunyikan, pemandangan kontras terlihat jelas. Pemain Mesir langsung tergeletak lemas menangis di atas rumput meratapi kekalahan, sementara skuad Argentina merayakan kemenangan bak baru saja memenangkan final. Mesir bermain dengan sangat luar biasa heroik, tapi Argentina membuktikan kalau mental juara bertahan itu harganya mahal dan gak bisa diremehkan sampai detik terakhir. Kemenangan super dramatis ini secara otomatis ngebawa Argentina terbang ke babak perempat final yang rencananya bakal digelar tanggal 12 Juli nanti di Kansas City Stadium. Di sana, mereka bakal ditantang Swiss. Untuk video menghadapi Swiss kita akan buatkan khusus, ditunggu ya. Nah, dari laga super gila semalam, jujur gue penasaran banget nih sama insight dari kalian semua. Ngeliat performa pertahanan Argentina yang sempat keteteran parah, kebobolan 2 gol, dan kelihatan banget panik kalau kena counter-attack. Apakah menurut kalian ini pertanda bahaya kalau taktik Scaloni udah gampang dibaca dan bakal habis di babak selanjutnya? Atau justru, momen comeback dari ketertinggalan 2-0 ini malah jadi bukti sah kalau mental juara Messi dan kawan-kawan tuh kelewat OP dan gak bakal bisa dihentikan sama negara manapun di sisa turnamen ini? Coba dong gimana menurut kalian, kita debat sehat di bawah sekarang.